Karena 1.000 orang ini semua wajib tinggal di parit, mereka berkemah di situ, maka tidak ada makanan. Ada 2 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kami lapar sekali. Udah 3 hari nggak ada makanan. Kami juga mau pulang, nggak ada makanan di rumah. Istri anak kami juga belum makan. Lalu mereka mengangkat baju mereka, memperlihatkan perutnya kepada Nabi SAW. Dan ternyata terlihat memang mereka letakkan batu. Ya, dalam riwayat 1 batu, riwayat lain 2 batu yang diikat dengan kain mereka lalu dililitkan di perut, diikat dari belakang dengan kuat. Sehingga kalau perut tertekan, laparnya berkurang. Nabi SAW tidak banyak jawab. Nabi SAW angkat bajunya, ternyata di perut beliau ada 3 batu. Jadi Nabi SAW lebih lapar dari mereka, gitu kan. Pada saat itu terjadi, Nabi SAW mengangkat bajunya, Jabir bin Abdullah ada di situ, radhiyallahu anhu. Dilihat sama dia bilang luar biasa. Sampai pada tingkat ini kelaparan Nabi SAW. Dan Nabi tidak mau bicara sama sahabat. Enggak mengatakan saya lapar, enggak. Dan pada zaman itu teman-teman sekalian, subhanallah kita tahunya justru setelah mereka meninggal dunia. Pada zaman itu, siapapun sahabat yang cerdas, apa saja yang dia lakukan, dia minta doa sama Nabi, dia bawa apa yang dia bisa bawa, itu semua jadi mukjizat. Gitu. Tapi sahabat yang pada saat itu memang jeli. Gitu. Di antaranya ada 1 orang sahabiat Nabi perempuan, dia kirimkan suaminya 1 keranjang kurma. Lalu dikirimlah, dibawa ke sana. Nanti kita kembali ke kisah Jabir ya. Saya cuma datangkan contoh saja ini. Dikirimlah 1 keranjang kurma buat suaminya. Suaminya ini orang mukmin baik. Dia tidak mau makan sendiri. Maka dia bilang sama teman-temannya, kita jangan makan dulu, kita bawa ke hadapan baginda Nabi SAW. Dibawa ke hadapan Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, istri saya kirimin ini. Tapi tidak mungkin cukup untuk 1 khandak 1.000 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah kain. Dibuka kain, lalu beliau mengatakan, tuanglah di kain itu. Pada saat dituang, Nabi SAW doakan, maka kurma tersebut yang tadinya 1 keranjang menjadi seperti 1 gunung. Terus bertambah sampai seperti 1 gunung. Dan orang-orang di khandak semua melihatnya. Lalu mereka pun memakan. Gitu kan, waktu itu. Tapi ini rupanya tidak cukup. Ini tidak cukup. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW memperlihatkan batu di perutnya. Berapa hari kemudian mereka lapar lagi. Gak ada makanan. Maka Nabi SAW waktu lihatkan perutnya, kata Jabir, sungguh telah menimpa Nabi SAW sesuatu yang menyedihkan ini. Dia dekati Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Saya mau lihat, siapa tahu ada makanan di rumah saya. Kata Nabi SAW, silahkan, pulanglah. Pulanglah Jabir, ketemu istrinya. Setelah salam dia bilang, hai istriku, ada makanan. Sungguh saya melihat sesuatu menyedihkan dari Nabi SAW hari ini. Apa kata istri yang kau lihat? Nabi SAW ikat perutnya dengan 3 batu. Karena kelaparan. Apa kau punya makanan? Kata istrinya, yang tersisa di rumah kita tinggal 2. Ada kambing kecil di sebelah rumah. Itu punya kambing kamu, terakhir. Nggak ada lagi harta kita. Dan ada 1 sa' atau 2,5 kilo gandum. Kalau mau, saya buat roti, yang itu kamu potong kita buat kari. Hidangkan untuk Nabi SAW. Kata Jabir, bagus. Dia dengan semangat karena cinta dengan Nabi SAW, disembelih kambing tersebut, dibersihin, dimasak. Setelah dimasak, istrinya juga buat adonan. Waktu adonan roti sudah mulai membengkak, ya, maka dia pun berkata, kata Jabir, saya mau panggil Nabi SAW. Kata istrinya, baiklah, tapi ingat, ajak Nabi sama 3-4 orang, jangan lebih. Karena makanan cuma begini, di khandak 1.000 orang. Saya juga sama anak saya belum makan. Kata Jabir, tentu saja, aman. Baiklah, Jabir pergi ke sana, di khandak. Duduk di sebelah Nabi SAW, dibisikin Nabi sama dia. Dia takut orang lain dengar. Ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Orang Arab kalau bilang bahasa Arabnya makanan, ta'am. Lalu dia bilang, tapi kalau orang Arab mau tunjukkan benda itu lebih kecil atau lebih sedikit, dipakai ismu tasgir namanya, diperkecil. Ta'am jadi tu'ayyim. Maka dia sengaja bilang, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, ada makanan tapi sedikit. Datanglah Anda dengan 3-4 orang teman Anda. Nanti ya saya ajak makan. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang, 1 anak kambing saya kecil saya sembelih, dan istri saya buat 1 sak gandum 2,5 kilo. Kata Nabi SAW, banyak itu. Lalu Nabi SAW naik di atas batu, lalu beliau teriak, wahai muhajirin dan ansar.
Jabir bin Abdillah mengundang kalian semua. Jabir ini di sebelah Nabi lagi berdiri. Ya Rasulullah, Nabi di atas batu. Semua muhajirin dan ansar, 1.400 orang ini. Kata Nabi SAW, iya, pulang ke rumahmu dan jangan sentuh makanan itu. Jabir ini lari pontang-panting. Rumahnya Jabir dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, maksimal 4 kali 5 atau 4 kali 4 meter. Kecil rumahnya, 1.400 orang yang datang, 1.000 orang yang datang. Maka Jabir datang. Ya, sambil mengatakan, wahai istriku, wahai istriku. Istrinya buka pintu, kenapa? Bilang, kita sudah dipermalukan. Bukan maksudnya Nabi permalukan, tapi dia bilang, ini kita bisa malu nih. Ya. Kok bisa? Rasulullah SAW mau datang sama seluruh muhajirin dan ansar. Kata istrinya kan sudah saya pesan, undang Nabi sama 3 sama 4 orang. Dia bilang, saya tidak tahu, ini perilaku Nabi. Ya. Maka akhirnya, istrinya pintar nih, istrinya Jabir. Dia mengatakan, sebentar, ada pesannya Rasulullah SAW? Ada. Apa pesannya? Jangan sentuh makanan sampai saya datang. Baik, jangan sentuh. Tunggu Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan ya 1.000 orang di belakang. Begitu tiba di depan rumah Nabi, di depan rumah Jabir, Nabi SAW mengatakan, tunggulah di sini. Saya masuk. Nabi SAW masuk. Tanya Jabir, mana masakanmu? Ini. Oleh Nabi SAW disentuh, didoakan. Lalu Nabi, dia tanya istrinya Jabir, mana adonanmu? Dia bilang ini, ada satu wadah kecil, sudah gembung, itu biasanya ditarik, dikasih di api jadi roti. Udah siap. Kata Nabi SAW, panggil khabbaza. Khabbaza itu pembuat roti. Biasanya dipanggil perempuan-perempuan ini kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti, banyak. Satu gini mungkin jadinya 20 roti maksimal. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, saya aja buat satu wadah. Kata Nabi tidak, panggil khabbaza, panggil semua wanita yang kau kenal di Madinah yang ahli buat roti. Maka istri Jabir keluar panggil. Semua pembuat roti Madinah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Datang rumah Jabir, tapi nggak disebutin jumlahnya berapa. Datang mereka semua, lalu kata Nabi SAW, baik, hai Jabir, saya akan, Nabi SAW sendokkan langsung dari pancinya, saya akan taruh di wadah. Lalu istrinya Jabir merobek gandum tersebut, ditaruh di api, taruh di wadah piring. Jabir yang hidangkan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, suruhlah mereka masuk 10 orang. Masuklah 10 orang tersebut. Dan 10 orang ini kata ahli sejarah dan ahli hadis, ada catatan perlu digarisbawahi. Mereka belum makan 3 hari. Jadi laparnya super. Ya. Dan mereka juga belum tahu ke depan ada makan atau tidak. Jadi siap makan untuk 3 hari sekarang, 3 hari ke depan. Maka kata Nabi SAW, masuklah, makanlah. Kata Jabir, mereka pun makan. Sampai mereka kenyang, ada di antara mereka minta tambah, ditambah oleh Nabi SAW. Sudah kenyang betul-betul, keluar. Masuk 10 orang lagi. Begitu terus. Kata Jabir bin Abdillah, terus saja begitu sampai 1.000 orang itu selesai. Dan demi Allah, panci kami tidak berkurang sedikit pun, roti gandum kami setiap disobek, utuh lagi. Begitu terus. Sampai semuanya sudah selesai, lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir, bagi-bagilah makanan ini kepada sisa penduduk Madinah dari tetanggamu. Jadi bukan cuma penduduk Khandak, 1.000 orang. Ini bagi kepada semua penduduk Madinah. Bagi semua kepada mereka karena manusia telah tertimpa kelaparan. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan kami membagi-bagikannya sampai selesai semuanya. Itu pun panci kami masih utuh, gandum kami masih utuh. Sampai akhirnya aku dan istriku memakan sisa makanan tersebut. Baru kemudian habis. Dan ini teman-teman sekalian adalah kisah yang paling masyhur dari Jabir bin Abdillah. Terkenal dengan mendapatkan mujizat keberkahan makanan Nabi alaihi salatu wassalam.